integral ya dari persamaan 91. Jadi kalau integral dari persamaan 91 itu hasilnya adalah FB min FA. Ini bentuk umum integral, fundamental of integral yang berhubungan dengan diferensial derivatif ya. Jadi integral di sini persamaan 91 menjelaskan tentang integral itu adalah anti diferensial. Nah, ini kembali saya sampaikan masih mengulang integral yang lipat 2 ya, lipat 2 atau lipat 3. Kalau dalam hal ini ada lipat 2 misalnya seperti itu. Jadi kalau misalnya gambar sebelah kiri ya, gambar sebelah kiri nanti persamaannya seperti apa ya kan. Nah, yang sebelah kiri itu menunjukkan batas bawah Y1, batas Y2 misalnya seperti itu. Ya, berarti DY, derivatifnya DY. Kemudian gambar yang sebelah kanan itu derivatifnya adalah DX. Berarti integral lipat 2 DX DY. Nanti yang diselesaikan yang DX dulu misalnya baru ke DY. Jadi perhatikan ini masih dipakai dari penjelasan sebelumnya yang membahas tentang integral lipat 2 ya. Di UTS juga sudah dikeluarkan ujiannya, ada DX DY mana dulu yang harus dikerjakan. Ini kita ulang. Sekarang dihubungkan dengan Green Theorem ya, Green Theorem atau teorema Green. Memiliki bentuk khusus ya, persamaan 9.2. Bentuk khususnya untuk teorema Green, perhatikan di situ ada P, ada PX ya di situ ya, ada PX, Y, ada PXY ya di situ. Jadi misalnya integral lipat 2 di sini ya. Tadi sudah saya sampaikan ada DY dx, maka yang diselesaikan DY-nya dulu baru kemudian dx. Nah, kalau persamaan seperti ini berarti yang di dalam itu adalah batasnya menggunakan Y, yang di luar adalah batasnya menggunakan X. Kalau di sini DY dx. Nah, ini diselesaikan Y-nya dulu ya, ada Y1, ada Y2, X-nya baru belakangan. Ini adalah hasil akhirnya untuk menyelesaikan integral lipat 2 dari persamaan 9.2. Lalu diperoleh apa? Integral AB ya, disebalik di sini ya. Kalau supaya negatif, maka batasnya juga dibalik. Boleh ya. Ini batasnya kalau dibalik jadi negatif ya. Kalau di sini tetap, maka di sini ada min ya. Ada min. Jadi ketika batasnya dibalik maka hasilnya adalah negatif. Ini persamaan 9.2. Nah, di sini ada PX ya. Di sini PA, terus kemudian di sini adalah A. Di sini A ke B, di sini adalah B ke A. Perhatikan gambarnya ya. Perhatikan gambarnya, ini adalah from point dari titik 2 ke 1. Nah, dibalik saja ya, dibalik. Nah, jadi integral lipat 2 tadi itu bisa disederhanakan dalam suatu integral lingkar ya, suatu integral lingkar. Jadi bisa ini dari persamaan ini ya bisa
integral lingkar. Jadi ini adalah dalam bentuk siklus, ya, siklus. Kalau gambarnya adalah dalam bentuk siklus, kalau misalnya seperti ini adalah siklus, dia muter gitu. Nah, di sini ada P, ada Q, ya. Di sini ada P, ada Q. Kalau tadi menyelesaikan yang P-nya, ya. Kalau sekarang adalah kalau Q-nya bagaimana dong? Gitu. Repeat, ulang ya. Ulang, sekarang kita menghitung untuk yang simbol Q-nya. Ya sama seperti tadi, ya. Ini menghasilkan integral lingkar P dx, ini menghasilkan integral Q dy. Misalnya seperti itu, ya. Nah, ini bentuk umumnya. Jadi saya mengulang pertemuan minggu lalu, ya. Ini adalah integral IPA 2 do Q do X min do P do Y. Perhatikan di sini do Q do X do P do Y. Dx dy ini adalah sama dengan integral P dx plus Q dy. Bentuk umumnya ini perhatikan. Bentuk umumnya ini perhatikan, ya. Munculnya P dx dan Q dy sudah dijelaskan di atas tadi, ya. Sudah dijelaskan di atas tadi, ya. Ini terus ini, ya. Ini sama dengan kemudian P dx yang ininya sama dengan ini, dibalik, ya. Dibalik. Jadi yang sebelah ini, sebelah kanan sama dengan sebelah kiri. Ini juga. Lalu implementasinya, misalnya, nah ini siklus, ya, siklus muter begitu, ya. Gambarnya siklus. Jadi nanti kalau di UAS itu ada gambar siklus, selesaikan dengan menggunakan teori Green. Terus ini dari pertemuan sebelumnya hanya membuktikan bahwa dalam bentuk siklus dan tidak itu hasilnya sama dengan sama. Kalau ini dijumlah, kalau yang sebelumnya itu dicari satu-satu, W1-nya berapa, W2-nya berapa, W3-nya berapa, W4-nya berapa. Karena bukan dalam siklus, ya, karena bukan siklus. Jadi dicari masing-masing saja. Per garis, ya, per garis. Jadi misalnya dari 1 ke 2 itu kemarin melalui 4 cara, misalnya seperti itu. Ada yang broken line, patah, ya kan? Jadi dia dihitung satu-satu. Terus kemudian ada yang bentuknya parabola, 1 ke 2, itu bentuknya parabola, itu dapat W2, misalnya seperti itu. Ada yang bentuknya strike, garis lurus. Jadi dihitung W3-nya berapa, satu-satu. Tapi karena di sini soalnya siklus, ya, siklus, maka kita selesaikan dengan menggunakan teori Green. Ya, kita selesaikan dengan menggunakan teori Green. Kalau dihubungkan dari solusi sebelumnya, ya, karena siklus bisa dijumlah saja, dijumlah W2 min W3. Itu benar nggak min 1? Ya, benar nggak min 1? Kemarin itu 1 ke 2, ya kan? 1 ke 2, tapi ada 4 cara. Ada yang broken line, ya kan? Ada juga yang parabola, gitu, ya, parabola. Tapi ada juga strike, ada juga yang hiperbola. Nah, hiperbola dan strike ini hilang, yang ada adalah parabola dan broken line. Tapi sama-sama menuju ke 2. Kalau ini dia siklus, ya berarti kita selesaikan W2 dikurang W3. Di sini berapa? W2. Kenapa di sini min? Karena melawan siklus, ya. Ini siklusnya ke sini, ya. Siklusnya ke sini, tapi karena kita balik, maka W3-nya adalah negatif. Kalau siklus dijumlah aja, W2 tambah W3 berapa? Misalnya seperti itu, ya. W2 min W3, oh ternyata min 1. Nah, ini kita kerjakan dengan menggunakan teori Green. Integral lingkar. Kalau di sini ada, berarti ini P-nya, ya. Sekarang disamakan saja.
dengan P dx. Jadi derivatifnya dx itu adalah P. Derivatifnya dy adalah Q. Derivatifnya dx adalah P, ya kan? Ini P-nya, terus kemudian Q-nya adalah Y kuadrat. P-nya XY, Q-nya adalah Y kuadrat. Nah, tinggal ini, ya. Q-nya adalah Y kuadrat. Jadi, perhatikan. Ini. Derivatif dy adalah Q, dx adalah P. Nah, ini. Ya, tinggal disamakan, mengikuti teorema Green. Ya sudah, tinggal kita selesaikan. Kalau sudah masuk ke teorema Green yang ini, ya kan, kita selesaikan saja seperti biasa pada saat UTS kemarin, ya, integral lipat 2. Itulah teorema Green di dalam menyelesaikan suatu bentuk siklus, gambar siklus, ya. UAS keluar, ya. Semester keluar. Saya pikir bisa dipahami. Nah, sekarang saya masuk ke ini. Hari ini tidak ada latihan soal, tidak ada soal yang harus dikerjakan tapi cukup diperhatikan contoh soal yang ada saja. Hari ini tidak ada soal, tidak ada tugas, maksudnya seperti itu. Lalu ini hanya memperkenalkan teorema divergensi dan teorema Stokes. Jadi saya hanya memperkenalkan teorema divergensi apa sih, kemudian teorema Stokes apa sih, gunanya untuk apa. Tapi saya jelaskan bahwa teorema divergensi dan teorema Stokes ini dipakai untuk elektromagnetika. Untuk elektromagnetika dipakai teorema Green dan teorema divergensi dan teorema Stokes itu dipakai nanti mengikuti mata kuliah elektromagnetika, yaitu mencari solusi konversi dari volume ke luas, ya, dari volume ke luas. Jadi kalau kita bisa, karena kalau di elektromagnetika itu bola itu bisa dipandang sebagai, bisa kita selesaikan menggunakan volume, tapi kita bisa juga migrasi ke luas bola, ya. Ini seperti bola itu dia kan punya volume bola dan juga di permukaannya itu luas bolanya seperti apa, ya. Nah, itulah migrasi dari volume bola ke luas bola. Itu dipakai di situ, teorema divergensi. Nah, perubahan integralnya seperti apa, itu yang nanti saya hanya memperkenalkan, tapi tidak ada soal yang harus dikerjakan. Teorema Stokes juga demikian, itu hubungannya dengan kurang. Kalau divergensi itu hubungannya dengan dot, ya, dot. Divergensi, teorema divergensi hubungannya dengan divergensi. Kalau teorema Stokes hubungannya dengan teorema kural, ya, teorema kural. Divergensi sama kural seperti apa sudah pernah dikerjakan, ya. Jadi kalau divergensi itu operasi dot, kalau kural adalah operasi cross. Kalau dot berarti sudutnya bahwa kalau 0 derajat itu cos, ya kan? Jadi itu maksimum. Jadi pakai cos. Kalau dot itu pakai cos, kalau kural itu pakai sin, ya, cross, ya. Kural cross itu sin. Kalau dot titik, ya, divergensi. Itu arahnya ke divergensi, berarti itu dot, berarti cos. Kalau tegak lurus, kalau divergensi tegak lurus nilainya 0, tapi kalau kural tegak lurus nilainya ada. Itu, ya, secara umum analisa vektor. Nah, ini adalah introduction, misalnya membahas tentang medan konservatif. Medan konservatif. Coba kalau ada persamaan F sama dengan gradien V itu usaha, ya, gradien V itu usaha. Di sini perlu
saya ingin menyampaikan bahwa kural F sama dengan 0 berarti dia adalah medan konservatif. Ya. Kalau kural F itu sama dengan 0, maka medan konservatif. Kalau tidak sama dengan 0, berarti bukan medan konservatif. Ini kural F tidak sama dengan 0, berarti non konservatif medan atau bukan medan konservatif. Kural F seperti apa ya? Pasti tahu ya. Nanti F-nya itu dalam bentuk bersamaan, bisa juga ya. F-nya dalam bentuk bersamaan, kita cari kural F-nya apa benar sama dengan 0. Kalau 0 berarti dia medan konservatif. Kalau tidak sama dengan 0 berarti dia tidak medan konservatif. Jadi demikian. Jadi F-nya bisa dalam bentuk bersamaan. Jadi di sini kalau F itu adalah gradien B, nah, gradien B itu bisa dituliskan dari persamaan sebelumnya I dui du X, J dui du Y, K dui du Z. Atau Fx-nya ini, ya. Fi-nya ini, Fz-nya ini, ya. Ini sebagai Fx-nya, ini Fi-nya ini adalah Fz-nya. Jadi demikian. Ini, ya. Du F per du Y, kalau ini diturunkan, ya kan? Kalau ini diturunkan, misalnya, ini mau saya turunkan lagi nih, mau coba diturunkan lagi. Du F per du X, du kuadrat W, du X kuadrat. Ini du F Y per du Y, berarti du kuadrat W, du Y kuadrat. Ini adalah suatu bentuk kalau diturunkan lagi, ya. Kalau diturunkan lagi. Demikian juga ini pada sumbu X, ya, ini sumbu Y. Jadi demikian. Nah, diperoleh ini. Jadi F dot R, F dot dr, F-nya adalah gradien B, dan dot ini tetap dr-nya itu adalah dx, dy, dz. Tambah, ya. Kalau di dot berarti X ketemu X, yang lainnya 0. Berarti di sini F dot dr, du W per du X, dx, dan sebagainya. Nah, ini adalah sebuah bentuk dari diferensial total. Jadi bisa dituliskan dw. Jadi F dot dr itu sama dengan dw. Ya, dw. Atau integral, atau W itu adalah integral dari FDR. Atau W itu adalah integral dari apa? Integral dari FDR. Nah, dari sini kita peroleh WB min FA. Jadi itu. Ada pertanyaan? Ada yang boleh tanya? Belum, Pak. Halo? Belum, Pak. Masih bisa diikuti? Masih bisa, ya? Masih, Pak. Ya, jadi ini kembali lagi, kalau kural F itu sama dengan 0, berarti medan konservatif. Kalau tidak sama dengan 0, itu tidak medan konservatif. Nanti soalnya kalau misalnya ada soal, buktikan bahwa itu medan konservatif. Ya, buktikan. Kalau buktikan ya berarti nanti syaratnya adalah kural F sama dengan 0. Jadi demikian. Tinggal hasilnya nanti seperti apa. Ya. Masih dalam bentuk bersamaan. Ini bentuk aplikasi dari divergensi. Jadi kalau divergensi, kalau dari kemarin sampai sekarang saya menjelaskan tentang divergensi dalam dalam matematis, ya, dalam persamaan matematis. Nah, sekarang diaplikasikan ke fisika. Misalnya ini fluida, Jadi
Jadi zat alir ini mengalir. Ini misalnya ini sebuah pipa, ya kan, sebuah pipa. Ini ada aliran air, ya, mengalir. Dulu masih ingat ada persamaan kontinuitas, ya kan, persamaan kontinuitas. Nah, arahnya ke sana, gitu. Ini jaraknya adalah P kali T. P kali T itu adalah S, ya kan, jaraknya. Ini luasnya adalah misalnya A aksen. Terus di sini saya potong simbolnya A. Sengaja miring, ya, sengaja miring. Itulah. Kalau matematika begitu. Ini tegak, tapi ini dibuat miring. Nanti apa yang harus kita kerjakan seperti itu. Tapi kalaupun dibuat tegak juga nggak apa-apa. Nanti arah normalnya berarti lurus ke sana. Ya, sejajar dengan P. Arah normalnya. Arah normalnya ini adalah sejajar dengan P. Kalau A-nya ini adalah tegak. Artinya apa? Tidak ada A aksen. Jadi A aksen sama dengan A. Jadi normalnya adalah tegak. Gitu. Tapi kalau matematika dibuat miring, ya itulah matematis. Nah, perhatikan, ya. Di sini for our example of water flow. Jadi air mengalir, ya. Air mengalir. Kemudian flow-nya ini adalah kerapatan dari air, kerapatan dari zat cair, katakanlah seperti fluida lah, ya kan. Kalau water berarti air, kerapatan dari air. Nah, di sini perhatikan, ya, ini menghasilkan volume, massa, ya. Rho kali V berarti massa. Ini adalah massa air, ya. Ini massa air. Ini S kali A berarti ketemu volume, ya. Berarti volume kali rho, ya. Volume rho kali V itu berarti ketemu massa. Nah, ini misalnya massa air seperti itu. Ini juga sama, ya. Nah, tadi A aksen itu adalah A cos theta. Ini masih membicarakan tentang massa. Ya, ini A aksen itu adalah A cos theta. Gambarnya perhatikan sini. A aksen adalah A cos theta. Dan seterusnya. Jadi bahwa cos itu menunjukkan bahwa kita menghitungnya dari arah normal. Jadi gitu. Maka di situ dituliskan P dot N. Artinya apa? Kita menghitungnya adalah cos, ya. Kita menghitungnya adalah karena arah normalnya itu menghasilkan cos. Kalau dihitung dari arah normal. Di sini ada bentuk bahwa di sini mau diarahkan ke dot, gitu. Ya, persamaan ini mau diarahkan ke dot, gitu. Karena diarahkan ke dot, ya kan? Karena judulnya divergensi kan dot, ya kan? Maka muncullah arah normal. Oh, berarti arah normal yang kita hitung. Gitu. Jadi jadi persamaan 10 titik. Maksudnya apa gitu? Maksudnya adalah sebuah persamaan menghasilkan bentuk divergensi, ya, menghasilkan bentuk divergensi. Divergensi dari apa? Ya, dari volume. Ya, seperti itu, ya. Terus ini contoh soal. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi dapatkan skalar potensial, ya. Ini contohnya ke fisika. Tadi saya bilang contohnya ke elektromagnetika, ya kan, karena di sini untuk analisa vektor itu lebih banyak dipakai nanti kuliah elektromagnetika dan elektrodinamika. Itu untuk. Nah, setelah mendapatkan mata kuliah Bismat 2, maka idealnya semester depan itu dapat mata kuliah elektromagnetika, ya. Terus
kemudian bisa dilanjutkan lagi ke elektrodinamika. Jadi semester depan sudah boleh tuh ngambil elektromagnetika karena sudah belajar Bismat 2. Boleh. Tapi ada juga persyaratan lagi. Sebelum elektromagnetika harus belajar Bismat 3, ya nggak apa-apa. Karena di situ nanti akan mendapatkan bentuk-bentuk persamaan Laplace, ya, persamaan Laplace, polinomial Legendre itu masih perlu. Oleh karena itu belajar Bismat 3 semester depan, ya, fungsi khusus metrik ruang vektor. Jadi metrik ruang vektor fungsi khusus itu bisa masuk ke Bismat 3. Metrik ruang vektor itu sebagai syarat belajar fisika kuantum, karena nanti akan belajar tentang metrik dan teori grup. Nah, ngomongnya kemana-mana tadi jadinya. Nah, ini misalnya mencari potensial listrik, ya, di dalam medan listrik dari sebuah muatan, ya, yang berjarak R, misalnya IX ditambah JY ditambah KZ, ya. Nah, E-nya itu adalah Q per R kuadrat. E-nya adalah sebuah konstanta, ya. E-nya ini, ER ini adalah sebuah konstanta tapi tidak perlu dituliskan. Biasanya K. Tapi di sini simbolnya adalah E kecil. E sama dengan Q per R kuadrat. Q per R kuadrat ini dalam bentuk vektor artinya ini, ya. Bentuk seperti ini adalah karena medan listrik adalah sebuah vektor, maka ada di sini ada R copil sebenarnya, ada R vektor. R vektor itu berarti apa? R dibagi besarnya R. Seperti itu. Nah, ini potensial ini, ya, bentuk potensial simbolnya seperti ini. Nah, hasilnya adalah potensialnya adalah Q per R melalui penyelesaian integral, ya, penyelesaian integral. E berarti min gradien V, atau E sama dengan min gradien C, ya, karena V itu P potensial, ya. E itu min gradien, kalau dibalik V adalah min integral E, ya. Atau dibalik lagi, E adalah min gradien V, V-nya, ya. Sehingga potensialnya ini. Ada yang ditanya? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Mau bertanya yang untuk slide sebelumnya, Pak. Ya. Nah, itu R per R-nya dapat dari mana ya, Pak? Itu bentuk umum R copil. Jadi ada tanda R terus copil gitu. Topi. Ya, suka. Oh, jadi terus itu kalau dicari harganya, R dibagi besarnya R. Yang R itu masih ini, UX ditambah JY ditambah KZ. Nah, yang R kecil di bawah itu besarnya R. Nanti kalau di elektromagnetika akan kita jumpai persamaan ini gitu. Jadi R-nya itu masih R yang ada topinya itu, ya. Karena medan listrik itu besaran vektor. Jadi nanti berhubungan dengan bahwa suatu titik misalnya, ya, suatu titik itu yang berjarak dari 0,0 itu jaraknya R, gitu kan? Katakanlah jaraknya R. Berapakah besarnya R? Ya, berarti nanti kalau dia berada pada koordinat kartesius, ya ini nanti, ya, ada IX, ada JY, ada KZ. Nah, besarnya R adalah, ya, akar, ya,
besarnya ini berarti akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Oke, Pak. Atau X kuadrat, ini X-nya dalam bentuk angka misalnya. Jadi ini kan besarnya R berarti kan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat diakarin. Ya, ini besarnya R masuk ke bawah. Nanti X-nya kan bisa dalam bentuk angka, Y-nya atau berapa gitu. Tapi kalau masih dalam bentuk persamaan, ya ini besarnya R adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat diakarin. Tapi kalau masih dalam bentuk vektor, yang atas ini. Jadi demikian ya. Oke, lanjut. Ada lagi? Ada yang mau ditanya? Halo? Bisa dilanjutkan? Lanjut, Pak. Oh ya. Lanjut, Pak. Oh ya. Saya lanjutkan. Tadi. Oh ini sudah. Sekarang ini masih divergensi and application ya. Jadi aplikasi tadi. Tadi yang barusan ditanya ini ya. Jadi R-nya IX tambah JY tambah KZ ya. Jadi masih berbicara divergensi, berarti masih bicara bentuk dot aja. Ya, bentuk dot. A dot DA itu bisa dituliskan menjadi besarnya A. Kalau sudah masuk cos itu berarti besaran ya. Nah, ini masih vektor. Kalau sudah masuk dikonversi ke cos itu seperti besaran A ya, besaran A, besaran DA, kemudian cos theta ya. Jadi ketika cosnya itu masuk berarti sebuah besaran. Tapi kalau masih bentuk A dot DA seperti ini itu berarti masih vektor ya. Nah, ini bisa dituliskan menjadi ADA. Ini cosnya cos alfa, alfanya 0 misalnya, paralel ADA. ADA ya. Terus kemudian diselesaikan saja kemudian DR-nya adalah ini, R-nya IX, JY, KZ, DR-nya adalah IDX, JD plus KDZ ya. Ini. Nanti kalau pakai diferensial total itu bisa. Atau besarnya DR adalah tadi yang saya sampaikan ya. Besarnya DR berarti dx kuadrat. Kalau tadi x di sini ya x kuadrat, y kuadrat, z kuadrat diakarin. Tapi karena di sini dx, dy, dz, maka di sini dx kuadrat, dy kuadrat, dz kuadrat. Ini sama dengan ds. Nah, seperti itu ya. Nah, R-nya kecil nih yang barusan tadi ditanya, Pak, itu R kecil miring di bawah, itu besarnya R. Nilainya adalah ini. Ya. DR-nya, ini DR-nya ini besarnya, ini DR yang miring, perhatikan. Ya. Maka diperoleh ini. Ini udah diferensial total nih. Ya. Ini diferensial total. Jadi artinya, 2x, 2y, dx. 2x dx ditambah 2y per 2y dy. Nah, jadi gitu. Ditambah 2z per 2r ya. 2r 2x dx. 2r 2y dy. 2r dz dx. Nah, ini hasilnya ini ya. Maka dr itu adalah seper r dot r. Ini perhatikan. Ada pertanyaan? Izin tanya, Pak. Ya. Itu yang seper R dikali R titik DR itu dari mana ya, Pak? Ya, ini kan terus ini kan pangkat min setengah kan dibawain kan? Ditaruh di bawah. Ditaruh di bawah berarti kan menjadi akar ya di bawah seper ya, menjadi seper ya. 1 dibagi akar x kuadrat, y kuadrat, z kuadrat, ya kan? Nah, ini ya. Jadi seper R jadinya.
kan 1 dibagi akar X kuadrat Y kuadrat Z kuadrat, ya kan? Pada akar X kuadrat Y kuadrat Z kuadrat itu adalah R, maka seper R gitu, Pak. Bisa hilang Baik. Terus 2-nya hilang dari Oh sini iya. tadi. Iya benar Ya. Pak, paham Pak. Paham ya? Ini 2-nya hilang, di sini Iya. kan ada 2 hilang. Jadi tinggal Coret semua ya. dx, dy, dz. Nah, maka r dot dr. Gitu. Ya? Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama. Nah, ini adalah teorema divergensi dari teorema grid. Ya. Ini teorema divergensi ini menjelaskan teorema divergensi tapi dari teorema Green gitu. Dari teorema Green menghasilkan sebuah divergensi teorem atau teorema divergensi. Jadi saya hanya memperkenalkan bentuk teorema divergensi kayak apa sih, hanya itu saja. Ya, ini coba mau dijelaskan melalui teorema Green. Ya, teorema Green kan sudah dipelajari tadi di awal atau minggu lalu sudah saya jelaskan. Tadi saya ulang kembali. Nah, kalau teorema Green kan ada bentuk seperti ini, ya, ada bentuk seperti ini. Ini bentuknya seperti ini, do Q do X, ya, do Q do X min do P do Y. Itu perhatikan di sini, Q-nya adalah Px, P-nya adalah min PY, seperti itu, ya. Nah, V-nya itu adalah IVX ditambah CVY. Nah, ini, ya, misalnya ya kan, P adalah IVX ditambah CVY. Nah, Px-nya itu adalah Q, Py-nya itu adalah min P, seperti itu. Nah, do Q per do X, nah ini, ya, terus min do P per do Y, P harinya ke Y, ya kan, berarti hasilnya adalah do Px per do X ditambah do Py per do Y, ini supaya masuk aja ya. Nah, bentuk ini adalah divergensi V. Bentuk ini adalah sebagai bentuk divergensi V. Misalnya seperti itu. Ini kan membuat bentuk sendiri ini, ya, yang sebelumnya belum diperkenalkan. Ini misalnya adalah divergensi V, ya, divergensi V. Terus dari gambar ini perhatikan, ya, dari gambar ini perhatikan ini ada gambar 9.4, ya, gambar ini areanya adalah A, terus kemudian di sini ada diambil DA, ya kan, areanya A, terus kemudian diambil DA, dari DA itu ada do A, ya kan, kemudian di sini diambil DR, di sini ini adalah L misalnya seperti itu, diambil kecil DL, ya, DL atau DR sama saja. Terus kemudian ini adalah arah normalnya ini. Arah normalnya ini, ya. Yang ini adalah arah normal. Dan di sini karena di sini bergeser ke DY, maka menghasilkan DS. Jadi NDS. Nah, di sini ada pergeseran DY, maka ini DS, ya kan? Ini DS. Terus kemudian ini yang disebut dengan NDS, ya, NDS. Itu karena arah normalnya ini. Ini masih teorema dari teorema Green, ya, PDX ditambah CDY dari bentuk tadi, ya kan, min PYDX ditambah PXDY, hasilnya adalah IVX, ya, IVX ditambah CVY dot IDX min CX, min IDY min CX, nah, CDX, ya, CDX. Nah, itu dari mana? Nah, ini sudah masuk ke bentuk divergensi ini, ya, teorema divergensi. Ya, PDX satu-satu, ya, PDX kita lihat, PDX P-nya adalah min PY. Jadi mana di atas tadi? Oh ini, ya. Terus kemudian QDY, I-nya adalah PX, ya. Jadi
Ini sebenarnya hanya membuat bentuk PDX ditambah GDY itu berapa gitu ya, itu berapa. Terus min PYDX IVX ya, IVX. Terus kemudian CVY. Kalau di dot, di dot hasilnya adalah II ya, II berarti VXDY ya. Ini dipecah saja ya, dipecah. Ini ada bentuk pemecahan saja. Terus kemudian VXDY ini berasal dari IVX dikali IDY ya. Di dot, ya, dot itu dikali, tapi dikali operasi cos, maksudnya seperti itu. Nilainya ada, ya, nilainya ada. Kalau nanti I ketemu J itu nggak ada, karena dot, ya, 0 artinya. Terus kemudian satunya lagi, JVY dengan IJDX. Nah, gitu. IDY mana IDY? J kali J itu 1, ya kan? VY dx, ini dx ya, dx, min VY dx, ini bukan jx, tapi dx, min j dx. Nah, itu. Ininya adalah V, ya, IVX ditambah JVY itu adalah V. Ini tadi, terus kemudian N-nya, ini persamaan N, perhatikan ya, N-nya itu adalah IDY min JDX, N-nya NDS. Nah, NDS itu adalah IDY min JDX, ya, IDY min JDX. Itu N-nya, ya, itu N-nya. Karena memang dia berhubungan dengan DY dx saja, ya, dx. Jadi N-nya itu hanya berhubungan dengan dx dy di sini, kecil di sini, ya. Nah, kalau ini berhubungan dengan vektor satuan I sama J, jadi demikian. N-nya itu berhubungan dengan itu saja, ya. Vn dot n, V dot nds. Nah, persamaan 9.9, 912 masuk ke 9.7, hasilnya adalah 9.12, 9.9, kita lihat. Nah, ini persamaan 9.9, kemudian 9.12, ini adalah masuk ke persamaan 9.7. Ada nggak 9.7? Oh, nggak saya tulis, ya. 9.7 hasilnya ini. Ini yang disebut dengan teorema divergensi. Sudah masuk ke teorema divergensi. Nah, ini masuk ke teorema divergensi. Ini adalah volum, ini adalah luas, ya, volum d tau, ini adalah luas d tau. Ini dv ya, sebenarnya ini dv, ini d tau ya. Ini dv dA. Jadi kalau ini integral lipat 3, berarti dv integral lipat 2, di sini dA. Ini adalah konversi dari luas bola ke dari luas bola, dari volume bola ke luas bola. Ya, masuk ke dijelaskan melalui teorema divergensi. Nih. Ya, dv dA itulah. Tadi dijelaskan melalui teorema Green. Sekarang teorema Stokes. Teorema Stokes hubungannya dengan Courant. Tapi kita coba melalui teorema Green, bentuknya ikuti bentuk teorema Green. Ada dou Q per dou X min dou B dou Y. Seperti tadi sama ya. Tadi sama bentuknya. Nah, dou VY per dou X min dou BX dou Y itu kurel P dot K ya, kurel P dot K ya, dot K.
ya. Kurel P dot K. Ini do X, ini misalnya do Q per do X, ya, min do P per do Y. Sama dengan do VY per do X min do VX per do Y. Nah, ini silang ya, silang. PDX ditambah IDY. Nah, ini misalnya tadi ya, ini kan sebuah permisalan nih tadi. Ini sebuah bentuk, ini juga sebuah bentuk, ini adalah menghasilkan kurel P dot K misalnya seperti itu. Nah, sekarang kita coba nih PDX ditambah IDY. Nah, maka IVX ditambah CVY. Oh, ini tadi ya. Kurel P. Kurel P itu yang mana kurel P? IVX ditambah CVY. IVX ditambah CVY. Ini dot K IDX ditambah CDY. Ini adalah V dot DR. Ya, V dot DR. Nah, ini kurel V dot K. Ini tadi ya kan? Dot K. Terus kemudian VDR. Nah, ini kan sama ya. Jadi ini kan mencoba do Q per do X ditambah min do P per do Y, ini adalah sama dengan PDX ditambah QDY ya, sama dengan QDY. Ini dengan ini sama ya, ini dengan ini sama ya. Nah, artinya kita coba samakan, ini berarti sama dengan ini. Nah, gitu. Ini sama dengan ini. Ini adalah konversi dari apa? Dari luas ke garis. Ya, ke garis kalau ini. PDR, ya, PDR. Jadi DA di sini adalah DR. Jadi konversi perubahan dari luas ke garis. Kalau tadi teorema divergensi dari dari volume ke luas. Ini dari luas ke garis. Teorema Stokes, ya, teorema Stokes. Ya, saya hanya sampai di sini menjelaskan tentang teorema divergensi dan teorema Stokes. Itu adalah mencoba untuk sebuah teori itu mengkonversi dari integral lipat 3 ke lipat 2, kemudian integral lipat 2 ke integral 1 ya. Ke lipat 1. Jadi itu. Ada pertanyaan? Screenshot-nya jangan lupa. Ya, Pak. Jadi untuk ujian akhir semester soalnya terakhir tentang teorema Green tadi ya, teorema Green. Soalnya model seperti teorema Green yang tadi ketika mencari siklus itu, grafiknya siklus, disuruh menyelesaikan berapa besarnya usaha total, misalnya seperti itu, usaha total, ya, usaha total melalui teorema Green berarti dijumlah semua, ya, dijumlah semua. Tapi ada juga yang tidak dijumlah semua satu-satu, gitu ya, satu-satu terus kemudian berapa usaha total. Jadi usaha total itu menggunakan teorema Green. Karena usaha total itu berarti diarahkan ke siklus. Tapi ketika bentuknya bukan siklus, usaha totalnya adalah tidak usaha total, ini masing-masing saja. Itu soal UAS untuk yang terakhir, nanti modelnya adalah yang seperti teorema Green. Nanti diawali dengan persamaan diferensial, kemudian integral garis. Integral garis itu berarti ada kurva, terus kemudian gimana menyelesaikan. Ada batasnya ya, perhatikan batas atas dan batas bawahnya. Itu karena akan berpengaruh pada hasil akhir dari integral garis. Nanti ada
beberapa contoh soal yang bisa dipelajari. Beberapa soal-soal yang kemungkinan bisa dipelajari, bisa dicoba-coba dulu, tapi soalnya apakah itu atau tidak, ya belum tentu. Tapi saya mau kasih nanti beberapa soal ya, beberapa soal, latihan soal gitu, dikerjakan boleh nggak juga nggak apa-apa, itu sebagai belajar persiapan UAS. Ya. Jadi soalnya yang mana dari soal-soal yang nanti saya kasih, ya nggak tahu, yang jelas kurang lebihnya seperti itu. Ya. Nanti setelah ini saya akan kirim kira-kira soal-soal yang akan keluar di UAS seperti apa, di samping soal-soal yang pernah dikerjakan. Jadi, ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sarah, Belum ada, Pak. Tania, Oh, ada. Belum, Pak. ya udah. Kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Rekamannya nanti saya kirim nanti sore atau besok. Kalau sudah biasanya nunggu ya, nggak langsung ini. Terus kan yang minggu kemarin sudah saya kirim kan? Sudah, Pak. Ya, stop. Baik, kalau tidak ada saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.